Selamat pagi semua. Nama saya Fioreliana Patricia Clara Rosa. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya berjudul Tantangan dalam Penguatan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Penulis Nurul Fadilah. Di jurnal ini memuat yang pertama pendahuluan berisi ideologi Pancasila, kemudian revolusi industri 4.0. Yang kedua ada metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Dalam catatan sejarah dunia, sudah terjadi 4 kali revolusi. Yang pertama, atau disebut juga dengan revolusi industri 1.0, terjadi di Inggris pada tahun 1800 sampai 1900. Kemudian revolusi kedua, terjadi pula di Inggris, yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pada tahun 1900 sampai 1960. Revolusi yang ketiga terjadi antara 1960 sampai 2010, disebabkan oleh kemunculan teknologi informasi dan elektronik yang ada di seluruh dunia. Saat ini, dunia tengah memasuki revolusi 4.0, ditandai dengan konektivitas manusia, data, mesin, dalam bentuk virtual. Pancasila bisa saja kehilangan eksistensi sebagai ideologi di era revolusi industri 4.0 apabila pemerintah serta masyarakat tidak saling bekerja sama dalam menumbuhkan kesadaran pentingnya nilai Pancasila bagi kehidupan bersama. Peristiwa revolusi kedua sampai ketiga sudah dilalui oleh ideologi Pancasila dengan benar dan tepat, sehingga perlunya kajian teoritis dalam penguatan ideologi Pancasila dalam revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila. Ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang ide atau ajaran dasar, dalam arti lain yaitu sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pedoman untuk mencapai tujuan masyarakat dan bangsa itu. Pancasila sebagai ideologi negara memiliki peran dan fungsi sebagai dasar sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang seirama dengan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Revolusi Industri 4.0. Istilah 4.0 itu sendiri berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Revolusi 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada ideologi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yang pertama jenis penelitian. Penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan kepustakaan, yaitu membaca dan mencatat serta menganalisis segala sesuatu yang bersesuaian dengan tema. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya yang monumental dari seseorang. Dan yang ketiga, teknik analisis data. Yang pertama, teknik analisis konten. Mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi sehingga ditarik sebuah kesimpulan. Yang kedua, analisis induktif.
untuk mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman yang telah dimiliki dengan kesesuaian tema yang telah dibahas. Yang ketiga, descriptive analytics. Metode ini dengan cara menguraikan sekaligus dengan menganalisis data. Hasil dan pembahasan. Dengan adanya revolusi industri 4.0, tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, ateisme, kapitalisme. Dalam kehidupan sosial juga bisa, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi tantangan juga datang dari segi ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Dan sekarang, ideologi Pancasila sedang menghadapi tantangan baru, yaitu revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pastinya menguntungkan dunia, namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Karena teknologi dirasa lebih efisien dan efektif dibandingkan tenaga atau kompetensi manusia yang terbatas. Dalam menghadapi tantangan ini, maka Pancasila yang dapat menjadi jawaban tentang kekasan sumber daya manusia Indonesia. Pancasila sebagai sumber etika dalam konsep dan pelaksanaan kerja profesional sumber daya manusia Indonesia harus menjadi roh utama dalam perumusan kode etik profesi. Dengan begitu, SDM Indonesia akan memiliki kekasan. Hal lain yang menjadi tantangan adalah jika perkembangan ideologi berjalan jauh lebih lamban dari proses perubahan masyarakat dan akan menimbulkan kesenjangan. Bahaya ini dapat dihindari bila mana krisis interaksi antara ideologi dengan realita kehidupan dapat merangsang kreativitas masyarakat. Apabila kesenjangan antara ideologi yang ideal normatif dengan realita yang aktual empiris makin mengecil, hal itu mengandung makna bahwa ideologi tersebut berhasil menjiwai, melandasi, mengarahkan dinamika perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara dalam berbagai bidang kehidupannya. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan Pancasila juga harus pula mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan era sekarang dengan merubah cara belajar dari konvensional menjadi terpusat pada siswa ataupun mahasiswa. Selain itu dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih kreatif dan tidak membosankan peserta didik. Bisa dibuat dalam bentuk narasi singkat dengan gambar yang menarik atau berupa game yang menantang peserta didik untuk berpikir keras dan cerdas serta menggunakan imajinasinya untuk memecahkan masalah yang difasilitasi guru dan dosen dalam pembelajaran. Kesimpulannya, yaitu tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ialah 1. Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusifme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.